Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini saya Fadila Syifa Andini dengan NIM 11920600034 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya beserta 5 rekan saya dari kelompok 1 pada mata kuliah Praktikum Biokimia akan melakukan suatu pengamatan uji kandungan karbohidrat pada berbagai jenis bahan pangan. Sebelumnya, perkenalkan nih 5 rekan saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aminah Widiata Makasani Salsabila dengan NIM 11920600009 kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Elin dengan NIM 11920600030. Perkenalkan, saya Alivia Anggasa Putri dengan NIM 1192606. Saya Eris Ernawati dengan NIM 11920600033. Perkenalkan, nama saya Abdul Raja dengan NIM 119206001. Baik, itulah member of our group 1. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karbohidrat merupakan polihidroksialdehida dan polihidroksiketon yang memiliki dua gugus fungsional, yaitu gugus hidroksil dan gugus keton atau aldehid. Karbohidrat merupakan komponen bahan makanan yang penting dan merupakan sumber energi utama yang mampu menyediakan 4 kalori energi pangan per gram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting nih dalam menentukan karakteristik dari bahan makanan, yaitu dari rasanya, teksturnya, warna, dan lain-lain. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat pada bahan makanan, maka dilakukanlah uji karbohidrat. Salah satu uji yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan uji iodin, yang dilakukan dengan menambahkan povidone iodin pada bahan makanan yang akan diuji. Pada uji iodin ini, kita akan melihat nih perubahan warna yang spesifik pada bahan makanan tersebut. Dan jika terjadi perubahan warna, maka sudah dipastikan bahan tersebut adalah mengandung karbohidrat. Sebagai contoh nih, pada awalnya berwarna putih, tetapi setelah dicampur dengan povidone iodin, berubah warna nih menjadi warna biru. Nah, jadi tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menguji kandungan karbohidrat pada bahan makanan, sehingga kita mampu mengetahui nih mana bahan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat dan yang tidak mengandung karbohidrat. Oke, langsung saja kita lakukan uji karbohidrat pada bahan makanan. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 sendok makan nasi merah, 1 sendok makan nasi putih, setengah sendok makan mentega, 1 sendok makan gula merah, 2 buah biskuit, 2 iris pisang muri, 1 batang kacang panjang, 1 sendok makan gula pasir, 1 iris apel, 1 iris semangka, 1 lembar roti non-gandum, 1 lembar roti gandum, 1 batang buncis, setengah bagian kentang, 1/4 bagian telur. Kemudian ada betadin, tusuk gigi atau lidi, kemudian wadah. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah kerjanya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya Fadila Syifa Andini dengan NIM 11920600034 akan melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan gula pasir, lalu ada 1 pisang muli, ada juga 1 batang buncis. Pertama-tama saya akan memasukkan 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya saya akan memotong pisang muli atau pisang emas ini menjadi 2 irisan saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan batang kacang buncis ini dengan memotongnya terlebih dahulu. Oke, selain itu saya akan menumbuknya sehingga kita akan melakukan suatu uji coba lain-lain gitu ya. Nah,
kita akan menumbuknya seperti ini biar tercampur rata nanti untuk povidin iodinnya. Dan di sini saya sudah menumbuk untuk kacang buncis. Kita masukkan saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan povidon iodin ini ke dalam bahan makanan yang sudah saya sediakan. Bisa dilihat teman-teman. Pertama, kita akan memasukkan povidon iodin ini 3 tetes saja. Oke, selanjutnya kita masukkan selanjutnya kita akan menggunakan tusuk gigi ini untuk mengaduknya. Jika dirasa kurang, kalian bisa menambahkan juga untuk povidon iodinnya. Memasukkan povidon iodin ini dan sudah diaduk dengan menggunakan tusuk gigi, saya akan menghitungnya dalam timer. Saya akan menghitung 5 menit atau lebih sehingga kita akan mengetahui nih perubahan apa yang akan terjadi. Baik teman-teman, setelah 5 menit kita menunggu untuk didiamkan, ternyata hasilnya ada yang berubah warna. Ini sudah 5 menit ya teman-teman, bisa dilihat teman-teman semuanya. Nah di sini untuk gula putih atau gula pasir ternyata ini tidak ada perubahan warna. Ini warnanya hanya dari povidon iodin saja. Jadi povidon iodin ini warnanya seperti ini. Jadi ini tidak ada perubahan warna sama sekali sehingga ini tidak mengandung amilum. Selanjutnya untuk pisang ternyata bisa dilihat ya. Wow, ini ada perubahan warna, di mana perubahan warnanya itu bisa dilihat teman-teman semuanya. Ini lebih ke hitam, biru ke hitam-hitaman atau ungu-ungu gitu. Nah, dari sini ini untuk yang diberi betadin tadi ternyata seperti ini, dan ini tuh bisa dilihat ada warna ungu-ungu, biru-biru gitu di setiap sisi-sisinya. Karena ini sering diaduk gitu ya. Dan didiamkan juga. Nah ini untuk yang lebih jelasnya seperti ini. Selanjutnya untuk kacang buncis ternyata ini juga ada perubahan warna ya. Dan perubahan warnanya itu jadi berwarna hitam, agak kehitam-hitaman, dari hijau ke hitam-hitaman gitu, bisa dilihat teman-teman. Oke. Jadi hanya 2 saja ya yang mengalami perubahan warna, sedangkan untuk yang gula pasir ini tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Saya Amanda Widya Tamaka dengan NIM 119200009. Di sini saya akan melakukan uji karbohidrat pada roti tawar gandum, nasi merah, dan yang kedua ada 1 sendok nasi putih. Juga dengan bahan povidon iodin. Langkah pertama, kita masukkan 3 tetes povidon iodin di
nasi merahnya. Kemudian 3 tetes iodin di nasi putih. Kemudian diratakan. Baik, setelah tadi nasi merah dan nasi putihnya diberi tetesan povidon iodin sebanyak 3 tetes, kemudian diratakan dan ditunggu selama 5 menit. Hasilnya, pada kedua bahan yaitu nasi merah dan nasi putih mengalami perubahan warna. Pada nasi merah terjadi perubahan warna menjadi keungu-unguan. Terlihat ya. Dan pada nasi putih warnanya menjadi sangat ungu. Ternyata terjadi perubahan warna pada roti tawar gandum ini. Terlihat warna roti tawar gandum yang telah ditetesi oleh povidon iodin terlihat menjadi lebih hitam. Perkenalkan, saya Alivia Anggasa Putri dengan NIM 119-26606. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum uji karbohidrat dengan menggunakan mentega, biskuit, yang ini yang belum dianjurkan dan ini yang sudah dianjurkan, roti tawar, dan untuk pengujinya saya menggunakan betadine. Nah, untuk langkah kerjanya, saya meneteskan 3 tetes betadine pada biskuit dan pada biskuit yang sudah diremuk. Mari kita teteskan. Seperti ini. Lalu pada biskuit yang sudah diremuk, seperti ini. Tidak terlalu terlihat yang sudah saya taruh piring. Dan akan ditunggu sampai 5 menit. Hasil uji karbohidrat pada biskuit warnanya berubah menjadi kehitaman, dan yang dihancurkan pun warnanya juga berubah jadi hitam, tapi mungkin tidak terlalu terlihat. Dan kesimpulannya adalah mereka mengandung karbohidrat. Hasil akhir uji karbohidrat pada roti tawar adalah dia berubah warna menjadi kehitaman, yang artinya dia mengandung karbohidrat. Hasil akhir uji karbohidrat pada mentega, dia tidak berubah warna, alias dia tetap masih warna betadine, berarti dia tidak mengandung karbohidrat. Saya, Eris Ernawati dengan NIM 119-2060033. Kemudian kita iris jangan lupa untuk kentangnya kita buang bagian luarnya. Selanjutnya kita iris gula merah seukuran 1 sendok makan. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita berikan betadine luka 3 tetes. Setelah itu kita ratakan menggunakan lidi. Kita tunggu
aduk selama 5 menit. Setelah itu, kita perhatikan perubahan apa yang terjadi pada makanan atau bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan karbohidrat pada bahan kacang panjang dan apel. Di mana yang pertama yaitu potong terlebih dahulu kacang panjangnya menjadi kecil. Di sini saya membuat dua bagian, yaitu yang pertama yaitu dipotong dan yang kedua yaitu ditumbuk. Selanjutnya yaitu ada apel. Langsung saja ya kita mulai percobaannya. Masukkan yang ditumbuk tadi ke dalam piring. Selanjutnya yaitu teteskan larutan iodin sebanyak 3 tetes kepada bahan apel juga. Selanjutnya yaitu yang dipotong kecil-kecil tadi. Kemudian aduk rata. Nah, untuk mengetahui perubahan warna antara bahan kacang panjang dan apel ini, kita kasih waktu timer yaitu 5 menit terlebih dahulu. Nah, setelah didiamkan selama 5 menit, terjadi perubahan warna antara pada kacang panjang yang ditumbuk, di mana terjadi perubahan warna agak sedikit coklat, dan yang kedua yaitu pada apel terjadi perubahan warna kemerah-merahan. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu pada kacang yang dipotong kecil-kecil terjadi perubahan warna menjadi coklat. Baik, saya Abdul Rojak. Pada uji karbohidrat selanjutnya yaitu menggunakan 1 potongan kecil buah semangka dan 1/4 potong putih telur ayam. Untuk itu mari kita lakukan uji karbohidrat ini dengan memberikan tetesan povidone iodin berkisar antara 3-4 tetes pada masing-masingnya. Untuk yang pertama, mari kita lakukan pada potongan buah semangka terlebih dahulu. Kita ratakan menggunakan tusuk gigi. Dan setelah diberikan tetesan povidone iodin, kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, dan ini dia hasilnya. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, beberapa bahan makanan mengandung karbohidrat. Contohnya seperti nasi merah, nasi putih, biskuit, pisang muli, kacang panjang, kacang buncis, roti non-gandum, roti gandum, dan kentang. Ini ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu atau hitam.
Nah, teorinya menurut Lehniger 1982 menyatakan bahwa perubahan ini karena ada dua macam amilum atau pati, yaitu pati yang larut dan pati yang tidak larut. Contoh pati yang larut adalah amilosa, sedangkan pati yang tidak larut adalah amilopektin. Jika amilosa direaksikan dengan iodium, maka akan berwarna biru, sedangkan jika amilopektin direaksikan dengan iodium, maka akan berwarna ungu kehitaman. Nah, semakin pekat warna pada bahan makanan yang diuji, akan semakin besar kandungan polisakarida yang terkandung di dalamnya. Nah, lalu pendapat lainnya menurut Fessenden 1986 menyatakan bahwa hal ini disebabkan dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap glukosanya. Bentuk ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodium yang dapat masuk ke dalam spiralnya, sehingga menyebabkan warna biru tua pada kompleks tersebut. Dari hasil praktikum karbohidrat yang telah dilakukan, ternyata ada beberapa bahan makanan yang tidak berubah warna setelah ditetesi oleh iodin. Artinya, bahan makanan ini tidak mengandung karbohidrat. Dapat dilihat dalam tabel bahwa gula merah sebelum dan sesudah ditetesi iodin warnanya tetap coklat. Kemudian, gula pasir sebelum ditetesi berwarna putih dan sesudah ditetesi berwarna merah kecoklatan. Namun, merah kecoklatan ini akibat dari perubahan warna iodin sendiri. Kemudian, semangka sebelum dan sesudah ditetesi oleh iodin warnanya tetap merah. Dan putih telur sebelum juga sesudah ditetesi oleh iodin warnanya tetap putih. Dan yang terakhir yaitu mentega sebelum ditetesi iodin berwarna kuning dan sesudah ditetesi iodin berwarna kecoklatan. Namun, kecoklatan ini karena dari warna iodin sendiri. Artinya, tidak terjadi perubahan warna yang begitu signifikan pada 5 bahan tersebut. Hal ini dikarenakan ikatan antara iodin dan amilum berupa ikatan semu karena dapat putus saat dipanaskan dan terbentuk kembali pada saat didinginkan. Apabila dipanaskan, rantai amilum akan memanjang sehingga iodin mudah terlepas. Sama halnya ketika didinginkan, rantai pada amilum akan mengerut sehingga iodin kembali terikat dengan amilum. Hal ini karena kemampuan menghidrolisis sehingga amilum berubah menjadi glukosa. Pengujian amilum dilakukan dalam suasana asam, basa, dan netral. Penambahan larutan iodin pada suasana netral tidak menyebabkan perubahan warna karena iodin tidak berikatan pada amilum. Shirley tahun 2012. Kesimpulan dari praktikum mengenai uji karbohidrat pada berbagai bahan makanan dengan menggunakan povidone iodin ini adalah bahwa jika terjadi perubahan warna yang spesifik pada bahan makanan tersebut, itu telah menandakan bahwa bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat polisakarida bentuk amilum. Namun, sebaliknya, untuk bahan makanan yang tidak berubah warna, ini tidak mengandung karbohidrat polisakarida. Dalam pengamatan yang telah dilakukan, ternyata memberikan hasil bahwa nasi merah, nasi putih, biskuit, pisang muli, kacang panjang, kacang buncis, roti non-gandum, roti gandum, dan kentang ini mengandung karbohidrat polisakarida bentuk amilum karena berubah warna menjadi warna yang spesifik dari asalnya. Sedangkan untuk mentega, gula pasir, semangka, apel, dan putih telur tidak mengandung karbohidrat polisakarida karena tidak berubah warna menjadi warna yang spesifik, hanya warna dari povidone iodinnya saja.